melatar belakangi kenapa Ambalan bisa ada di gugus depan kita, Kak? Seperti yang kita ketahui kan di perguruan tinggi, UKM Pramuka UNM ini adalah UKM Pramuka yang memiliki 2 satuan, Kak. Berbicara Ambalan, umurnya kan yang masih di bawah 20 tahun. Sedang waktu itu mahasiswa yang register ke UKM Pramuka itu masih berumur, masih yang semester 1 kan 17 tahun, 17 tahun. Dari 19 tahun terus umur 20-an. Mereka itu masih berumur penegak. Sementara tentu kita mau mereka berproses di dalam gugus depan, sehingga dibutuhkan suatu wadah yang mereka bisa melakukan kegiatan, menempuh kegiatan-kegiatan pramuka itu di perguruan tinggi, meskipun dia belum berusia penegak. Dan belum bisa masuk ke Racana pada waktu itu, makanya masih menjadi tamu. Nah, ada beberapa yang kami lihat, mereka masuk di gugus depan, masih berusia penegak, dan belum menyelesaikan usia penegaknya, itu sudah diwisuda. Sehingga kemudian para kakak-kakak senior, kakak-kakak Purna Racana, kakak-kakak pembina, kemudian itu kita berinisiatif untuk membentuk Ambalan di UKM Pramuka atau di gugus depan kita. Kendala pada waktu itu lebih kepada regulasinya seperti apa atau aturannya seperti apa. Karena berbicara tentang aturan, ya kakak-kakak pada waktu itu masih kritis, sangat kritis lagi, mungkin sekarang lebih kritis lagi ya, karena aturan-aturan yang berkaitan dengan bagaimana gugus depan kita ini bisa lebih baik lagi. Seingat saya, yang paling banyak berperan itu yang pertama almarhum Kak Bakri Nungkau, ya, karena beliau betul-betul lama di gugus depan kita dan memahami alurnya seperti apa. Kemudian Kak Ratnawati Latif, ya, beliau lama juga di gugus depan kita. Itu dimulai dari beliau aktif menjadi peserta didik sampai kemudian menjadi pembina. Itu berperan andil dalam pembentukan Ambalan, banyak memberikan saran dan masukan kepada kita semua. Juga Kak Lumu yang sekarang adalah sekretaris Mabigus, yaitu, dan beberapa kakak Purna yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, tapi mereka memiliki andil yang sangat banyak. Jadi seperti Kak Iman, ya, kemudian kakak yang lain. Nah, itu semua intinya hampir beberapa kakak-kakak Purna itu banyak berperan aktif di pembentukan Ambalan. Soal logo dan sandi Ambalan itu, Kak, bagaimana sejarah logo itu tercipta, Ambalan itu sandi Ambalan itu sampai ada? Berbicara tentang sandi, logo, betul itu kita pikir baik-baik, matang-matang. Pada saat kita menggambar logo, kita asli karena kita dari Racana ya awalnya, dan kita ingin membentuk Ambalan, kita ingin menyesuaikan dengan apa yang ada di Racana. Di Racana itu kita tidak mau banyak melenceng dari Racana karena kita masih atap. Berbicara tentang sandi kan penyemangat sekaligus motivasi bagi yang mendengarkan anggota-anggota itu. Jadi kita bisa merancang bagaimana susunan dari kata-kata sandi dan membentuk kalimat-kalimat itu yang bisa memotivasi kakak-kakak pada waktu itu. Jadi lahirlah sandi pada waktu itu. Kalau misalkan ada teksnya atau rancangannya kakak punya, itu kurang lebih seperti itu. Kalau mau teksnya saya masih ada. Masih save. Apa sih pentingnya, Kak, berpramuka di perguruan tinggi? Padahal kan kalau kita pikir pramuka ini sudah kita kenal, peserta didik sudah mengenal dari SD, SMP, SMA. Nah, seperti itu, Kak. Meskipun sudah pernah dilalui di berbagai tingkatan pendidikan di bawah daripada perguruan tinggi, tapi di perguruan tinggi ini lebih didalami lagi, dan kegiatannya juga itu lebih ke ranah-ranah
penalaran, pengembangan diri, dan dikaitkan dengan tridharma perguruan tinggi. Misalnya gerakan pramuka ini melakukan penelitian, pengabdian masyarakat, dan pendidikan. Jadi kegiatannya itu disinkronkan dengan tujuan atau kegiatan di perguruan tinggi itu. Sekarang bagaimana sih Kak perannya pramuka dalam menunjang di perguruan tinggi ini Kak, kemajuan perguruan tinggi? Itu ada level di mana mahasiswa itu harus berperan di dalamnya. Jadi prestasi mahasiswa itu harus menonjol, harus ditingkatkan, karena ini akan mengangkat indeks daripada perguruan tinggi itu sendiri. Apalagi UNM ya, kita kan akreditasi A. Jadi mahasiswanya itu harus, bahkan kegiatannya harus kegiatan internasional, apalagi pramuka. Ya, dan saya melihat ya, alhamdulillah akhir-akhir ini pramuka ini banyak sekali menyumbang di kegiatan di level tingkat kemahasiswaan ini. Karena kan ada bidangnya ya, ada pembantu rektor bidang kemahasiswaan. Itu kan memang khusus mengkoordinir, mengangkat prestasi mahasiswa supaya bisa berkontribusi pada perguruan tinggi. Apa sih prestasinya UKM Pramuka sejauh ini Kak, di bidang akademik maupun di non akademik? Ya, ini yang sangat fantastis sekali ya. Banyak yang mendapatkan beasiswa. Ya, berarti anggota pramuka kita ini itu prestasinya bagus. Meskipun dia aktif di kegiatan ekskulnya, tapi tidak meninggalkan prestasi akademiknya. Di Sulawesi Selatan ini Kak, Ya. perguruan tinggi di Sumsel Ya. yang memiliki 2 satuan, Ya. Ambalan dan Racana itu hanya Pramuka UNM Kak. Alhamdulillah. Bagaimana sih Kak harapannya Kakak untuk perti-perti lain, perguruan tinggi lain, bagaimana supaya bisa membentuk 2 satuan juga sesuai dengan aturan Kak? Ya, untuk perti lain yang belum ada satuannya ini, ya haruslah bersemangat ya, harus bersemangat membantu adik-adiknya atau kakak-kakak yang ada di Racana ini atau di Guduk ini ya, untuk bisa membentuk keduanya agar betul-betul aturan ini bisa kita jalankan dengan baik. Itu saya kira harapan kita ya. Iya Kak. Terakhir nih Kak, Ya. Harapan Kakak Ya. di usia 44 tahun Betul. terus depan kita ini Kak. Ya, selalu semangat ya. Apapun tantangannya, bagaimanapun beratnya merasakan kehidupan ini, itu tetap selalu semangat. Jangan putus asa. Selalu memotivasi dirinya bahwa saya ini mampu, saya ini bisa, dan saya tidak mau ketinggalan.